Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Imna Asilia dengan NIM 212101030032. Kali ini saya akan membahas mengenai pohon keputusan dalam manajemen teknik pengambilan keputusan. Baik, di sini kita membahas yang pertama mengenai konsep pohon keputusan, kemudian model pohon keputusan, kemudian komponen-komponen pohon keputusan, lalu ada prosedur dan diagram pohon keputusan. Baik, di sini mengenai konsep pohon keputusan itu sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada, yang dimana dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan juga rasional. Nah, pohon keputusan ini sendiri berisikan sebuah konsep pemetaan di mana di dalamnya itu mengenai beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari sebuah masalah itu sendiri. Nah, kemudian di dalam menganalisis keputusan itu sendiri, pengambilan keputusan ini bisa dihadapkan dengan berbagai alternatif dan juga kondisi alami, seperti itu. Kemudian konsep dari pohon keputusan ini adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dengan aturan-aturan keputusan itu sendiri. Lalu manfaat dari decision tree atau pohon keputusan ini adalah yang pertama, membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi data. Ketiga, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Kemudian yang terakhir, dapat mengubah daerah keputusan yang awalnya kompleks dan global menjadi sederhana. Kemudian di model pohon keputusan ini terdapat 3 jenis node. Di antaranya yaitu yang pertama ada akar, kemudian kedua internal node, dan yang ketiga daun. Nah, pada akar ini sendiri merupakan node teratas. Pada node ini tidak ada input dan juga output. Kemudian yang kedua adalah internal node. Di situ merupakan node percabangan, di mana pada node ini sendiri hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Kemudian jenis node yang ketiga adalah daun. Nah, daun ini merupakan node akhir atau terminal node. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output atau simbol terminal. Nah, di sini juga saya menampilkan sebuah contoh pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini menurut pendapat Bremen di tahun 1984. Di situ pohon itu disusun oleh simpul T1, T2 sampai juga T4. Nah, di sini dengan rinciannya terdapat 3 daun dan juga 1 akar dan 1 internal node. Setiap pemilah atau split memilah simpul non-terminal menjadi 2 simpul yang saling lepas. Nah, hasil dari prediksi atau respons suatu amatan terdapat pada simpul terminal daun. Nah, di situ bisa kita lihat ya, ada cabang 3 daun. Nah, kemudian selanjutnya contoh pohon keputusan berikutnya adalah menurut model pohon keputusan yang disampaikan oleh Pramudiono pada tahun 2008, yakni menggunakan struktur berhierarki. Nah, jadi di situ terdapat 3 cabang, di mana 3 cabang itu adalah dari daun itu sendiri. Cabang menjadi 3 daun juga. Baik, di sini juga terdapat komponen-komponen pohon keputusan. Yang pertama menurut Welch. Di situ menurut Welch ini dibagi menjadi 4 simpul. Yang pertama simpul keputusan, kedua simpul kesempatan, ketiga hasil dari kombinasi, dan yang terakhir adalah kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Dan yang selanjutnya menurut Rahmat Resmianto itu dibagi menjadi 3 simpul. Yang pertama itu simpul keputusan berbentuk kotak, kemudian simpul peluang atau simpul kesempatan berbentuk lingkaran, dan simpul terminal yang berbentuk bulat. Kemudian juga di sini ada prosedur dan diagram pohon keputusan, di mana dalam membangun decision tree atau pohon keputusan itu sendiri bisa menggunakan algoritma ID tree atau C4.5. Di situ iteratif
D di situ singkatan dari interaktif dichotomizer, tree atau indak ichotomizer, tree atau juga induction of decision tree. Nah, di sini ada strategi pembentukan decision tree, algoritma ID tree. Di sini strategi pembentukan decision tree itu dengan algoritma ID tree adalah yang pertama menggunakan pohon dimulai dengan atau bisa sebagai node tunggal, yakni disebut dengan akar, yang dimana akar itu menggambarkan semua data. Kemudian yang kedua, sesudah node akar dibentuk, maka data pada node akar akan diukur dengan informasi untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembagiannya. Kemudian yang ketiga, semua cabang yang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah algoritma ini akan terus menggunakan proses yang sama ataupun bersifat rekursif untuk dapat membentuk sebuah decision tree. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat pohon keputusan. Yang pertama adalah mengadakan identifikasi. Kemudian kedua adalah masalah utama itu kemudian dirinci ke dalam masalah yang lebih kecil lagi, berarti dikerucutkan lagi. Kemudian yang ketiga, masalah yang sudah mulai terinci itu kemudian dirinci lagi ke dalam masalah yang lebih kecil lagi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pohon keputusan dalam manajemen teknik pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.